Roma pasal 6 ayat 15 sampai dengan 23. Begini bunyi firman Tuhan, dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba, kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apa yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Bapa, kami sangat berterima kasih kepadamu. Karena tema hari ini gejolak dunia, hidup dalam maut. Judulnya adalah maut di sekitarmu. Kami tahu bahwa kami tidak bisa kudus. Kami tahu. Kami mohon pengampunan kepadamu, agar apa yang kami punyai, inilah persembahan kami. Bapa, kuatkanlah iman kami, hingga kami bisa menikmati pimpinan-Mu dan merasakan ada perbedaan antara orang-orang yang menyerahkan diri kepada dunia dan orang-orang yang memilih dirinya untuk mengikut Kristus. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, mari yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan saudara, silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita memiliki tema yang sangat mengerikan, maut di sekitarmu. Saudara, ayat emasnya adalah Roma 6, ayat yang ke-23, begini bunyinya, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita akan sama-sama merenungkan bagaimana keadaan kita dan iman kita
hari ini? Apakah dalam proses ini kita masih tetap saja, saudara, menerima panggilan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan kepada kita, bahwa dalam gejolak dunia ini kita harus memilih hidup atau maut. Ya. Hidup memang harus mengalami masuk di dalam maut, tetapi walaupun maut di sekitar kita, tetapi roh yang di dalam kebenaran itu adalah yang menghidupkan kita untuk hidup kekal dalam Kristus Yesus. Jadi mari kita imani, saudara, bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Saudara, kita tidak perlu jauh-jauh dari hidup kita yang sesungguhnya. Kita ini banyak masalah sebetulnya, saudara ya. Kalau kita bilang bahwa hidup kita ini memang benar, ya, kita sudah berusaha untuk yang terbaik. Mungkin saya yang salah, ya. Mungkin dalam hidup ini kita sudah berhati-hati, ya. Tetapi masih aja dalam proses itu kita mengalami banyak masalah, ya. Banyak orang bilang tuh gak pas, ya. Hidupnya selalu orang bilang akan membawa kita itu menuju kekecewaan. Ya. Kalau hidup menuju kekecewaan, saudara, kalau kita terus tertanam di situ, maka seperti ayat ini katakan bahwa kalau kamu itu mengiring aku, ya, kamu itu mencintai aku lebih sungguh-sungguh, jadi bagaimana kalau kamu mengalami hal seperti ini? Hidupmu tidak akan mengalami kebahagiaan sepanjang hari. Jadi bagaimana? Apa yang harus kamu lakukan? Apa kita akan berbuat dosa? Ya sudah, percuma aku ikut Tuhan Yesus, aku tak dosa pisan. Karena kita tidak berada di dalam hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Paham, saudara? Jadi sebetulnya hukum Taurat itu 10 perintah Allah, itu kita tetap lakukan. Tetapi kita belum menuju ke sana. Masih ada, ini bisa, yang ini tidak bisa. Ini bisa, yang itu tidak bisa. Tetapi Tuhan tetap memberikan tambahan. Ya sudah, itu seiring dengan hukum kasihku, yaitu kasih karunia. Jadi kita tahu bahwa semuanya itu kita harus tidak boleh melanggar. Kenapa? Karena kalau kita melanggar, maka kita tidak tahu penyerahan diri kita seperti apa. Di sini katakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba. Jadi kalau kita itu mencintai, ya saudara, kita ini belajar untuk melayani. Kadang di dalam versinya adalah sebagai hamba. Ya. Kalau kita bekerja, kita bilang dikatakan sebagai hamba uang, ya. Kita melayani, kita sebagai hamba pelayanan, ya. Kita bisa memberikan kesenangan di dalam keluarga kita, itu juga sebagai hamba keluarga. Tetapi semuanya itu, saudara, kita belajar untuk mentaatinya. Walaupun dalam hal itu kita tahu bahwa kalau kita berontak, ya, maka kita akan merasakan bahwa itu sangat menyakitkan, ya, dan mungkin kita membuat suasana jadi lebih beda atau lebih tidak menyenangkan hati. Jadi intinya adalah dua perhambaan ini adalah begini, saudara, ada terang dan ada gelap, ya. Kalau kita sebagai hamba dosa, maka itu dosa. Kamu lakukan terus dosa. Ini pelanggaran-pelanggaran, tidak damai sejahtera, tidak bahagia terus itu lama-lama yang memimpin itu bukan Tuhan. Karena hukum Tuhan itu adalah hukum Taurat dan kasih karunia. Tapi kita tidak punya. Yang ada adalah kebencian, kejengkelan. Itu saya, saudara. Saya sudah alami itu. Jadi dengan proses seperti itu, makanya yang memimpin itu adalah pada aslinya kita hidup di dunia ini hanya mampir minum. Kalau orang dunia bilang, tapi kita hidup dalam dunia ini adalah milik Allah. Jadi kita harus menjadi terang. Tapi waktu itu saya bilang, sudahlah, saya tak milih, tidak ikut pelayanan, saya tidak mau apapun, pokoknya saya kerja. Kayak kan benar gitu, saudara. Tetapi Tuhan bilang, kamu memang hamba pekerjaan, kamu hamba uang, tapi kan kamu bisa memilah-milah, bisa menata semuanya itu.
dengan hidup bersama dengan hukum Taurat dan kasih karunia. Tetapi kita kadangkala tidak mau dipimpin, sehingga hamba dosa. Jadi kalau kita melakukan pelanggaran, kita masuk ke hamba dosa. Dan hamba dosa itu akan memimpin kamu menuju kematian. Karena kalau tidak mengenal kasih, hukum kasih, walaupun kamu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kamu ke gereja dan melayani, memberi persembahan dan puasa. Kenapa? Karena dengan keadaan itu semua itu adalah kewajiban. Tapi yang Tuhan mau di sini adalah keputusanmu sebagai orang yang mencintai Tuhan. Keputusanmu sebagai orang yang mau mengasihi Tuhan itu seperti apa? Paham ya saudara? Mengerti ya maksudnya? Jadi perhambaan itu ada dua macam. Kalau perhambaan di dalam dunia itu adalah orang yang tidak mau susah. Ya, orang yang kalau dibilangi dinasehati itu wes nggak suka hati. Ya. Orang kalau dikasih nasihat lagi sudah bermusuhan. Nah, jadi marilah kita tahu bahwa itu bukan perhambaan yang Tuhan mau. Tuhan mau kamu menjadi hamba yang tulus dan mau mengasihi dan mengampuni, seperti khotbah firman Tuhan yang pada hari Senin yang lalu. Jadi kalau kita masuk dalam pemimpin kebenaran, berarti yang memimpin adalah Yesus Kristus. Jadi marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, walaupun kamu ini posisinya tidak bisa sempurna, masih ke hamba dosa. Dan Tuhan masih Allah tidak ingin kamu terus jatuh di dalam dosa, tapi Allah akan menggenapi hatimu untuk mau belajar mentaati akan ajarannya, di mana firman Tuhan diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, sehingga kita dimerdekakan dari dosa yang kita hadapi dalam hidup sehari-hari. Kenapa? Karena kita akan masuk di dalam hamba kebenaran. Paham saudara? Jadi marilah kita mengambil keputusan ya saudara. Semakin kita itu dewasa, semakin ini dunia bergejolak, kondisi berubah, mungkin saya juga berubah ya, karena mungkin kadang tidak konseling, kadang begini, kadang itu adalah sesuatu yang membuat saudara itu bergelora dan bergejolak. Makanya kalau kita menjadi hamba kebenaran, maka kita harus belajar secara manusia, kita lemah. Ya, aduh kok enggak konseling, dewasaku begini gitu ya, aduh enggak ada ini konseling, waduh itu satu-satunya yang tak harap. No, jadi ada sesuatu yang membuat kecewa di situ ya saudara. Jadi kalau kita masuk di dalam kebenaran, kelemahan manusia ini saudara akan kita serahkan anggota-anggota tubuh kita ini bukan kepada hamba pencemaran atau kekecewaan, karena itu akan membawa kedurhakaan dan membawa sesuatu yang membuat kita tidak kudus. Jadi mari kita belajar untuk menyelami, oh ya, ini aku harus masuk dalam kebenaran Allah. Kita harus memberikan pengertian dan kita mau menunggu sesaatnya tiba, semua pasti akan diberikannya. Kenapa? Karena sebab kamu kalau hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Jadi itu sudah pilihannya. Kalau kamu tuh masuk dalam kekecewaan, kamu akan masuk di dalam kebinasaan ya. Jadi dari perhambaan kebenaran itu tidak ada. Nah, kalau kamu masuk di dalam kebenaran, masuk di dalam anugerah kepemimpinan Allah, Allah akan memberikan kemerdekaan dan Allah akan memberikan roh kebenaran, hamba kebenaran dalam hidup kita sampai kita mati. Paham saudara ya? Jadi mari kita menyadari bahwa hidup kita ini, walaupun kita penuh dengan banyak hal di dunia ini, kita tidak boleh marah atau kita tidak boleh benci, ya saudara, tapi kita hadapi. Kenapa? Karena buah apa yang kamu petik itu akan terjadi. Kalau kita mengambil perhambaan dosa, ya disitulah buahnya akan tidak selamat dan kamu akan malu. Tapi kalau hamba kebenaran, walaupun kamu sampai mati pun ya saudara, kemerdekaan itu memerdekakan hidup kita dari penguasa roh-roh kesalahan atau dosa, ya, roh-roh dosa. Jadi kita menjadi hambanya Allah. Itu saudara, intinya seperti itu. Sekarang ya apa Bu? Kalau aku tuh masuk di dalam perhambaan Allah, apa sih ciri-cirinya?
Apa buktinya? Ya, kita sebetulnya tidak perlu bukti, saudara. Karena Allah itu tidak pernah terlambat pertolongannya. Ada satu kesaksian, saudara. Nanti juga saya akan beri kesaksian di sini, karena saya juga meminta pada orang tuanya untuk membawa senjata, ya, saudara. Kita ini orang pilihan Allah, ya. Kadang sesuatu terjadi yang tidak terduga dan kita tidak mau, itu tiba-tiba ada dan menghadang kita. Jadi kita ini sampai merasa bahwa aku bosen gitu, ya. Ini itu saya alami. Aku tuh bosen, boring, ya. Ini gitu persoalannya. Tapi di sisi lain pada saat saya hening, tenang hati saya, jadi saya tidak bergelora kebencian, tidak bergelora sakit hati, tidak bergelora nggak bahagia. Saya belajar untuk bahagia, ya. Saya nyanyi walaupun dengan cucuran air mata. Orang kalau menahan sesuatu, saudara nyanyi, bisa nangis enggak kira-kira? Halo? Bisa kan? Ya. Dengan menangis itulah Allah tahu kamu sungguh-sungguh atau tidak. Dengan kamu sungguh-sungguh itu Allah berbicara. Pasti Allah membuka, bukan membuka celah, membuka jalan agar kita tahu ini loh jalan sinar yang di sini. Nah, kita menuju ke sana karena kita hamba. Nah, ini saya gini sudah mengalir, saya nyanyi-nyanyi, ya. Nyanyi jiwaku haus. Lagu itu beberapa hari ini saya suka, ya. Haus akan kasih-Mu. Saya bilang sama Tuhan, saya dengan posisi saya yang seperti ini, saya rindu Tuhan itu menjamah saya agar saya mengalami damai sejahtera. Dan itu saya tidak menunggu karena saya hamba. Paham, saudara? Jadi saudara itu boleh menyanyi, boleh mengucapkan syukur, tapi saudara tidak bisa mengharapkan, oh ya pasti Tuhan itu datang. Kayak kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Pokoknya 1000 nilai di hadapan seorang hamba secara logika. Tapi kalau Tuhan belum sentuh hati kita untuk berbahasa roh, atau untuk menyentuh hati kita untuk lebih mencintai Tuhan lagi, kita juga tidak merasakan apa-apa. Paham, saudara? Tetapi kalau kita tekun, seperti nyanyian ini, jiwaku haus akan kasih-Mu, ya toh. Kita harus haus terus, saudara. Walaupun bertahun-tahun kita tidak menikmati apapun, mungkin kita bencek orang-orang itu, tapi kita tetap jiwaku rindu akan cinta-Mu, siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Dan saudara tahu ya maksudnya? Orang hidup bercinta, saudara, belum tentu bisa bersatu. Itu pepatah dunia. Tetapi di dalam Tuhan, kalau kamu betul-betul mencintai aku akan menyirami hatimu dengan siraman kasih, sehingga hatimu tidak merasa kering. Kering itu bisa kecewa, bisa marah, bisa gondok, bisa mangkel. Itu adalah jiwa yang kering. Tuhan menyiraminya hatinya agar cintanya Tuhan itu bersemi. Tahu bersemi? Saya pernah lihat tanaman yang kita tanam lalu tumbuh, senang enggak? Ketawa enggak kita? Ketawa. Sudah seger-seger digigit anjing, kecewa enggak? Loh, kok mau makan makanan ini tanamanku, ya ampun. Itu lek sabar, lek enggak dipukuli anjingnya. Betul enggak? Karena kecewa. Ya, itu contoh kecil aja. Jadi saya kemarin ajarkan kepada pengurus bahwa kita tuh harus peka. Suara itu ada 3, saudara. Satu dari pribadi, satu dari Roh Kudus, satu dari iblis. Loh, terus carane apa, Bu, untuk memekakan? Nah, itu contoh nih tadi. Kita nanam sudah bagus. Wes pokoknya kita sudah merangkai, itu sudah bagus. Tanaman yang baru kita tanam itu loh, saudara. Entah kacang, entah apa itu. Entah pokoknya tanaman yang kamu suka, tiba-tiba dimakan atau dirusak sama anjingmu atau ayammu atau binatang peliharaanmu, kamu marah tuh otomatis, betul enggak?
Nah kalau marah, tindakan itu pasti di otak dulu, nggak mungkin langsung nggak mungkin, nggak robot itu, robot nggak punya otak. Tapi kalau manusia kasih Tuhan otak untuk hikmat, memiliki hikmat, begitu masuk itu loh, kecewa kan hatinya, masuk, perasaannya juga sedih, masuk di pikiran, itu jiwanya. Terus barulah mulai ada suara. Nah perhatikan ini, ya saudara, suaranya begini. Wah anjingku itu keterlaluan, wis goblok bento, wis mencekno ngoyo sakarepe dhewek, wah iki ngerusak tok Nah itu suara siapa? Suara siapa? Setan. Gak mungkin kita pateni loh, gak mungkin, sudah anjing gak mungkin dimati, itu logika aja. Tapi kalau ada suara lagi, aduh kok iman ya, ini sudah hancur. Wah ya apa ya, anjingnya juga ngerusak, dipanggil Molinya. Sini Moli, ini nggak boleh dirusak ya. Kalau rusak gini nih buat adikku sedih. Kamu tahu apa enggak? Ini susah lek nanem. Ada yang gitu sih. Tapi jarang, 1000 itu 1. Anjing itu pasti gini loh sih. Ininya gini-gini. Dia tahu loh saudara. Kalau dia mengerti dan dia cinta kita seling dipeluk-peluk, dia akan menangis, saudara. Itu anjing loh. Terus dia menangis, oh dipeluk. Sudah, enggak apa-apa, aku bisa nanam lagi. Itu suara kedagingan atau suara Roh Kudus? Halo? Halo? Roh Kudus, saudara. Karena manusia tidak bisa, kadang nggak bisa memaafkan. Nah kalau sekarang logika kita sebagai kedagingan apa? Waduh, ini ya wis kadung kayak gini, ya sudah tak tanam lagi, mugo-mugo ya cukul lagi, tumbuh lagi, wis tak doano aja supaya tumbuh. Itu kedagingan kita, paham saudara? Jadi kita tuh harus peka ya. Contoh lagi, saya akan beri contoh saudara, beberapa contoh. Suatu hari kita mau pergi ke pasar, ibu-ibu, tiba-tiba kita ini tergesa-gesa karena sudah sampai di tengah jalan, kita balik lagi ke rumah karena tas ranjang belanjanya ketinggalan. Tapi di tengah jalan berkecambuk hatinya, pikirannya, perasaannya. Lapo kamu balik, kok yo ngoyo-ngoyo ini lo sudah siang, kamu nanti lah nobrok-nobrok, kamu ketabrak lo nanti. Lihat nanti ya, kamu keterlambat tuh nanti kamu ke gereja. Wes ketobrok kamu nanti. Itu suara kedagingan apa suara setan? Setan, saudara. Kalau kedagingan beda lagi. Waduh, ini ya apa ya? Wes ini kita jalan sudah tutup di tengah-tengah. Tapi ya apa? Tidak diambil itu nanti ya apa? Bawa ya aku ya sakit kakiku. Ya udahlah, aku kembali lagi aja. Diambil nanti apa katanya? Itu kedagingan. Tapi kalau Roh Kudus tidak seperti itu. Roh Kudus selalu bilang, sabar hambaku, sabar anakku, pulanglah, jangan hati-hati. Selalu memberi sesuatu respon untuk menguatkan iman kita. Paham saudara? Meresponi. Ini contoh, ada orang sakit ini ya. Papa kita aja dah. Kita ada kerinduan untuk berdoa, mendoakan, ada kan? Tiap hari didoano, tiap hari didoano, tiap hari didoano. Oh darah Yesus, wah setan-setan, penyakit keluar. Tambah panas. Kira-kira kita bergejolak enggak? Bergejolak toh? Pikirannya, hatinya susah, pikirannya kacau. Terus apa? Perasaannya jadi tidak karu-karuan. Akhirnya mikir lagi, ada 3 yang keluar. 1, wis tak doano loh. Lah kok gak mari-mari ya? Apa oh ya papa ini? Itu kedagingan saja. Tapi kalau lain ini lagi, wis kapok, gak didoano, makanya tidak sembuh-sembuh karena papaku ini jahat. Suka ngantemnya aku, suka hukum aku dengan kutuk-kutuk. Nah sekarang ini buahnya. Itu dari mana? Dari kedagingan apa dari setan? Setan, karena tidak membangun. Tapi kalau Roh Kudus, ya wis Pak, sing sabar ya. Saya juga bilang, sabar ya, Mi, wis dah biarin aja. Kita doain sampai Tuhan menjamah. Itu Roh Kudus. Paham saudara?
Jadi saya berharap saudara dengan membawa firman, mendengarkan firman ini, lakukan kepekaan itu tadi. Amin. Amin. Ya, karena Tuhan itu berkuasa atas langit dan bumi. Amin. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan memberikan satu kesaksian, ya. Dan satu kesaksian ini seperti saya katakan, berjiwa saya itu haus. Kalau dia tidak haus, kalau dari pihak orangnya itu saudara, jadi gimana? Taruh sini. Jadi kalau tahu sifatnya, tapi tidak apa-apa, memang dia punya sifat seperti itu. Saya berharap untuk maju ke depan, bersaksi, ya. Karena kita tahu bahwa apapun yang menjadi kesaksian dia, itu menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup dia. Dan dia sampai percaya. Itu karena anugerah. Amin. Ya. Jadi kita imani bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Ya. Saya mohon untuk maju ke depan dengan segera. Jadi kalau jiwaku haus itu, kita selalu meminta bahwa pimpinan Tuhan itu luar biasa di tengah-tengah kita. Ya, silakan. Ya, enggak apa-apa. Bawa sini aja ya. Oh, sarungnya juga. Iya. Iya, kita akan mendengar kesaksiannya dulu ya, saudara ya. Saksi ya. Aku punya anak. Malam, hari ini saya akan bersaksi tentang anak saya. Jadi saya punya anak 2, laki sama perempuan. Mereka dua-dua ikut wusu. Wusu apa di sekolah ikut wusu. Wusu itu apa? Diterangkan. Wusu itu ini tante. Jadi di wusu ini ada macam-macam senjata. Ada yang pedang, ada yang golok seperti ini, ada yang tombak, ada tongkat, ada macam-macam ya. Nah, awal-awal mereka ikut nggak ada masalah sama sekali. Berjalan sekian lama, tiba-tiba ada yang aneh sama anak saya. Tiba-tiba dia menjadi bengong, seperti melamun. Terus kalau diajak ngomong nggak fokus, gelisah, nggak bisa tidur dan lain-lain. Akhirnya saya sempat bertanya ke ibu. Ibu bilang, kamu ada beli senjata baru nggak? Saat itu iya, saya ada beli senjata baru, ya ini yang saya bawa. Ibu bilang ada, kayak ada mata-matanya, ada warna merah-merah, ungu atau apa gitu. Saya fotokan, ibu bilang iya benar yang ini. Ternyata di dalam senjata ini ada rohnya. Itu yang membuat anak saya menjadi gelisah, ya Bu ya. Ya, jadi saudara, saya juga tidak membayangkan kalau ada pisau gini nih, tapi tak pikir ini pisau sungguh ini ulah ahli itu. Jadi ini hanya permainan gitu. Saya pikir ini mengerikan sekali, anak kecil dibawa kayak gini. Saya tanya sama Tuhan, ini apa? Oh Tuhan, oh ada latihan kok model kayak gini gitu ya. Tapi Tuhan bilang, kamu jangan banyak tanya hambaku. Ya, yang penting kamu harus ambil dulu roh yang di dalam pedang ini, ya. Ternyata di sini ini banyak mata-matanya, dan di situ memang ada warna merah di sini. Jadi saya bingung apa, saya tidak mikir kalau ini segini pedangnya itu. Jadi ketika kita lepasin, anaknya juga dilepasin, ini juga dilepasin, sudah berubah total ya. Sudah berubah, sudah kembali seperti semula. Dan ibu bilang tolong senjata-senjata yang ada di rumah yang untuk keperluan wusu, mulai dari baju, senjata sama sepatu diurapi, semuanya diurapi. Oke, sudah. Terus mereka lumayan sering ada pertandingan. Sebelum pertandingan saya selalu minta tolong ibu untuk mendoakan anak saya. Pada saat itu terjadi kembali. Jadi pada saat mau bertanding, anak saya yang laki dia bilang, "Mah, nggak bisa, nggak kuat, kakinya udah gemeter, udah nggak bisa, pokoknya kalau besok untuk pertandingan sudah nggak bisa," dia bilang gitu. Nah, terus saya telepon ke ibu bilang oke, mengalir aja. Telepon pada saat hari H, saya telepon ibu, paginya saya telepon ibu untuk bantu doakan supaya anak 2 ini bisa bertanding dengan maksimal. Ibu bilang mengalir aja. Nah, ternyata ibu bilang kalau ada aura-aura yang tidak baik di sana. Oke, mengalir aja, saya juga doa dibantu dengan ibu, anak-anak juga berdoa sebelum maju bertanding. Puji Tuhan, karena kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan, anak saya bisa memenangkan pertandingan. Nah, ya aman. Jangan pergi dulu, ya. Saya ingin menyaksikan dan memberikan satu kisah. Ini memang di antara semangat baru ini, saudara. Jadi
Ketika saya pagi berdoa, malam itu saya didatangi mata-mata yang saya usir itu. Di tempat celah-celah ini banyak mata-matanya. Saya pikir itu bintang, ternyata mata-mata. Dia akan serang cucu, tapi tidak bisa kan, itu kan jadi menterai. Rumah kalau sudah didoakan itu sudah ada menterainya sudah. Jadi tidak bisa. Jadi, nah akhirnya saya berdoa menyembah pergi. Nah, ternyata dia tidak pergi. Dia malah menempel ke kakinya anak-anaknya dia. Nah, saya kan tidak tahu waktu itu. Hingga waktu itu saya ya biasa doa pagi, saya doa dengan dia berangkat. Saya tiba-tiba enak-enak di pasar atau di toko. Pulang. Itu ada suara, saudara. Suara itu juga 3. Pulang kamu, hari ini harus pulang kamu. Masuk kamar berdoa. Ya saya kan bingung, ini pasti suara Tuhan, tidak mungkin. Tapi saya masih belum selesai belanja. Terus yang satunya, buat apa, nanti aja. Gampang, nanti aja. Itu loh Tuhan berkuasa, wis gampang. Itu perasaan saya, tapi setan beda lagi. Gak usah didoano. Buat apa didoano? Biarin aja. Mati hidup kan itu kan haknya Tuhan. Kan tidak boleh kayak gitu. Karena kita juga harus bertanggung jawab. Harus doa kan itu. Akhirnya saya pulang tergopoh-gopoh. Jadi saya berhenti ya. Pulang itu dia sudah ini, saudara. Maaf ya. Kamu bisa gayanya perang enggak? Oh ya. Ya, gini Bu, lupa saya betul. Pokoknya udah gini. Nah, gini, dia sudah tanding. Jadi udah waktu dia gini, ininya tuh mata-matanya tuh gigit dia dan dia merambat di sini membuat dia ini goyang. Lah ini goyang nilainya aja beda. Ini bukan sungguhan toh, ini kan lo kan gini-gini dia. Jelek toh, makanya gini. Nggak bisa toh saudara. Jadi ini kakinya diginikan tuh begini-gini. Tapi saya tahu dalam roh itu. Pada saat dia gini-gini saudara, Tuhan itu bilang, berdoa. Rohmu tak bawa ke sana. Apa Tuhan? Dia bilang gitu. Rohmu tak bawa. Loh, saya enggak suka perang Tuhan. Loh, yang nyuruh perang itu siapa? Loh, ini ya gitu ya. Kan perang itu. Itu kan logika saya, saudara. Setan bilang, jangan mau. Tapi saya harus ke sana. Dan sisi lain, aduh, aku enggak suka perang. Itu tubuh saya. Tapi satunya lagi, ayo kamu maju aja. Rohmu harus keluar. Keluar sungguhan, saudaraku, roh saya. Loh, makin jauh dari tubuh saya. Wis kuat baik, gitu. Wis jalan dan. Ya, itu tadi masuk di tempat medan pertandingan. Bayangin saja. Jadi anaknya dia gini-gini tuh, saya yang ada di situ tuh, waduh kok silat apa? Saya itu enggak suka perang-perang gitu. Wah, ini terpaksa. Aduh Tuhan. Gini tuh. Terus akhirnya saya bilang, Tuhan bilang apa? Kamu menyesal hambaku? Enggak. Ini apa? Berserah. Hamba berserah. Doa. Oleh kuasa darah Yesus. Perdukunan, santet, auran tidak baik. Putus. Baru gini tuh. Terang Tuhan tuh menyirami. Itu kenceng kayak gitu sih. Muang apa-apa muang terus delongop saya. Terima kasih. Jadi saya itu tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Tuhan memberikan kemantapan, punya power anak itu. Sehingga dia punya juara berapa tuh? Juara 2. Tuhan baik itu di seluruh Jawa Timur. Bayangin saudara. Kalau bukan karena saya saudara, kalau itu pada waktu itu Cindy kayak gini tuh saya. Tapi dia percaya. Anaknya juga gitu, doa ama. Percaya. Dengan percaya itu bukan menang, saya. Dia melakukan hamba Kristus. Betul enggak? Kalau dia hamba dunia atau hamba setan, dia akan ragu-ragu. Betul enggak? Dari situlah kita tahu bahwa kuasa Tuhan itu akan menjamah semua orang yang percaya. Benar? Ya, sehingga anak itu senang dan dia senang tuh, terus saya bilang sama dia hati pun, apa nana, gitu ya, biasa dia ngomong, anakmu bak sini, potong rambut, waktu potong rambut ya, sempat potong rambut, ya tak tahu pokok ada yang harus dilepasin gitu, supaya yang digigit-gigit itu harus diputus, akhirnya dia datang diputus, selesai sudah. Jadi kalau kita masuk, makasih ya. Jangan dekatin. Jadi kalau kita masuk dalam perhambaan Tuhan, Tuhan akan selesaikan sampai tuntas tas. Amin.
Bukan berarti kalau tuntas tas-tas itu juara, bukan. Kenapa dia juara? Karena dia memang sudah pandai aslinya. Paham saudara? Kenapa orang itu bisa kaya dan diberkati oleh Tuhan? Karena dia aslinya pekerja. Paham saudara? Jadi kita bisa ngerti, kalau kita mau jadi orang yang besar dan berpower, harus belajar. Betul enggak? Harus juga apa? Bekerja. Ya, kalau kita hanya mau menumpang tangan tok, ngomong-ngomong tok, banyak program nih, gak kerja, dapat uang dari mana? Kalau anaknya tadi ndak latihan terus sampai pagi siang malam, sampai dia ngebes saya, ini ndak apa-apa tak tangannya lecet, kadang kena pedang, kan keberat tuh saudara kan, ndak apa-apa, doain, didoano, minum, kasih minum, gitu. Dibimbing oleh perhambaan Kristus, hamba Kristus. Amin. Jadi Tuhan itu berkuasa atas kehidupan kita. Sehingga, oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan ku ukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Jadi kalau orang setia itu suka duka tetap setia. Anaknya dia ndak tanding atau tanding, pasti dia minta doa. Itu kecil, Sir. Ada lagi anaknya seseorang juga, orangnya hadir di sini. Kecil tuh saudara, umur berapa? Pasti minta doa. Kenapa? Karena dia merasa damai, merasa ada satu jawaban yang memuaskan hidup kita. Jadi saudara harus tahu bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, gitu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, tidak jadi bukti kebesaran-Mu. Berarti kemenangan itu sudah diperoleh oleh orang-orang pilihan Allah. Beri kemuliaan saudara, ya. Tuhan itu berkuasa atas langit dan bumi. Tuhan juga berkuasa atas hidup kita. Amin. Sebelum saya tutup saudara, saya akan menyaksikan satu kesaksian. Yang di Jakarta dulu saya beli obat itu sudah ya. Tapi yang akhir-akhir ada semingguan yang lalu, saya itu ingat, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Itu saya tersenyum. Tersenyum itu bukan guyokno lagu ini, bukan. Ada sesuatu kekuatan yang membuat saya itu membara di dalam pelayanan. Ya. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan, alangkah baiknya kalau dalam pelayanan ini selalu ada sesuatu kehidupan yang membara seperti ini. Karena apapun yang terjadi manusia itu lemah, ya, tidak berkutik. Tapi ketika urapan Allah itu bekerja, saudara, maka kita ini benar-benar menjadi laskar Kristus. Ya, jadi pada waktu saya keluar dari pesawat, saudara, saya ditendang sama orang perempuan, ya, dan bodinya kalau saya lihat itu memang agak ugal-ugalan gitu ya, saudara. Terus dia tendang saya gitu, terus saya bingung, itu tas ada di ujung sana. Terus saya tidak mau pakai pesawat, inilah itu dalam hati saya. Wah ini, wong ini nomornya di sini kok sampai ujung sana gitu. Saya terus ada orang yang datang mau menolong saya. Tapi ini dalam hati, ambil aja, jangan orang ini. Loh, kenapa? Logika saja. Kan enak tuh kita hanya tunggu, oh terima kasih gitu. Kamu tahu apa enggak? Yang menolong kamu itu hanya siapa? Tuhan. Jadi apa yang terjadi? Ya udah, tak serano. Sudah toh? Begitu tak serano.
orang ini mendekat. Saya tahu dia mau mengambil tas dia di belakang tasnya saya. Jadi dia mau mulai menangkap gini, nubruk saya. Pada saat nubruk saya, saudara, mulutnya dia itu berhadapan dengan wajah saya. Jadi wajah dia dengan wajah saya itu bertatapan, dekat loh, karena kan itu hanya jarak segini toh, saudara, kalau di pesawat. Jadi kalau kita gini tuh kan ya tatapan gini saja. Enggak, saudara. Mau batuk, enggak tahu mau anjing, ya saudara. Saya jadi ketakutan, Tuhan tolong saya. Ya toh, bukannya saya jijik, tapi ini ada penyakit kan enggak, makanya Tuhan suruh jangan dia, kamu. Nah, kenapa saya ndablek itu kan? Saya dengar suara iblis, biarin aja. Kan itu pertolongan yang bagus, padahal itu kan enggak baik. Jangan dari diri saya. Kenapa sih kamu kok biasanya ngambil sendiri itu perasaan saya. Tapi di dalam Roh Kudus, kamu jangan pegang. Loh, itu sudah ada perbedaan. Tapi saya tidak bisa beda. No. Kenapa? Karena saya pengen ngambil dan keluar gitu. Secara maksud saya gitu. Karena saya senang loh. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya ini tidak menembaki musuh. Jadi saya ini laskar Kristus. Senang saya gitu. Tapi belara, tahu ya. Senang tapi kita tidak tahu panggilan Tuhan seperti apa. Akhirnya benar. Sudah gitu sudah. Akhirnya saya bilang, Tuhan tolong saya. Pada saat gitu, ya ampun Tuhan, betul-betul luar biasa. Tiba-tiba pramugari itu loh, nubruk, saudara. Jadi nubruk gini, dari punggungnya dia tuh. Aduh, gitu. Saya mati saya, waduh, kasihannya punggungnya orang itu pasti penyakit itu pikiran saya. Tapi Tuhan itu baik. Makanya pramugari, sudah Bu, Ibu minggir, saya yang akan naik. Duh, bayangin saya yang akan naik. Duh, saya mikir, saya naik tiba mungkin saya jatuh. Saya akan naik sungguh saya diambil saya. Terus saya bilang, Bapak tasnya yang ini juga? Ya. Iya. Kasih. Terus turun. Terima kasih ya. Dia senyum. Ketika senyum itu saya kayak, bukan saya jatuh cinta, orang ini bukan manusia. Dalam hati saya. Malaikat berbisik, aku yang mengiring. Menggerakkan itu pramugari, malaikatnya yang naik dan ngambil. Luar biasa. Tuhan baik. Tuhan baik. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Jadi saat saya menenteng tas itu, saudara, ngeledek tas itu, saya tinggal ngomong. Saya apa lagunya? Yang siap gerak tuh? Saya laskar Kristus, saya laskar Kristus, siap gerak. Jadi saya gitu, orang-orang mungkin melihat saya ya, tapi saya tidak peduli. Dalam hati saya laskar. Duh, ini kan lupa saudara, itu saya bisa nyanyi saudara, saya bisa hafal. Aneh kan? Itu Tuhan, benar nggak? Kalau tidak ada Tuhan dan tidak Tuhan ajari lagu ini, saya tidak hafal. Ini aja tidak lagu ini kak. Nggak enggak deng gitu. Jadi saya pakai nenteng itu saya senang, gembira gitu rasanya. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Loh, orang-orang itu loh gak ngelihat saya tuh, tapi saya enggak peduli. Tapi enggak ada orang, menurut saya enggak ada orang yang ngelihat. Tapi saya melihat malaikat itu kiri kanan berbaris, ada yang pakai trompet kecil-kecil malaikatnya nyanyi-nyanyi, saya laskar Kristus, prat gitu. Jadi kayak dar gitu, seneng tuh saudara. Jadi saya senyum sendiri. Mungkin saya senyum dilihatin orang, kenapa senyum? Karena saya bahagia. Itulah kesaksian saya. Jadi laskar Kristus itu benar-benar, kita itu kalau kita satu hati itu akan terjadi. Saya tidak menembaki musuh. Kalau saya menembaki musuh yang ajing tadi, yang kebersihan pasti saya berontak. Tapi saya laskar Kristus. Amin. Jadi kita harus penuh semangat, penuh dengan jiwa bersama dengan Tuhan, jiwa yang besar. Amin. Kita mau masuk dalam perhambaan apa? Hamba kebenaran atau hamba dosa? Hamba kebenaran. Ayo lakukan hamba kebenaran itu untuk sungguh-sungguh apa? Peka, ya. Peka karena kuasa Tuhan bekerja. Ada satu
nyanyian saudara ya. Saya lihat jam dulu. Lagunya gini. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Jadi lanjutan itu tadi song nyanyi ini sudah. Dia jamah, oh Yesus jamah. Saya bisa nyanyi gitu sudah. Sepanjang jalan pelayanan saya itu sukacita. Pada pulangnya sudah tahu jam berapa? Jam 11, jam setengah 1. Itu dari ujung ke ujung, saudara. Tidak ada rasa takut. Tidak. Kenapa? Karena Tuhan beserta. Tuhan ada di pihak kita. Amin. Mari kita selalu bekerja di dalam ladang Kristus, di dalam kuasa Tuhan, karena Tuhan itu mengangkat hidup kita untuk lebih dekat kepadanya. Dan kalau sudah sampai di hotel, saudara, saya selalu periksa semua, terus saya doain semua ya. Saya doa, saya mandi, saya mau ngeletak, doa lagi. Begitu doa, Tuhan minta pimpin besok supaya kuat tubuh saya. Mau tidur gini, bangun kamu hambaku, katanya. Ya Tuhan, siap. Karena saya hamba Kristus. Hamba itu sih orang yang selalu dekat pada Tuhan. Itu harus seperti itu. Saudara harus siap peka. Ayo bangun Yohanes, bangun ya toh. Doa ya. Ayo Wiwin bangun. Cing, ayo memuji-muji Tuhan. Ya, aku nggak bisa ya. Tuhan itu berkuasa atas hidup kita karena Tuhan berkuasa. Maka itu ketika saya bangun hambaku, ya Tuhan saya bangun. Walaupun ngantuk-ngantuk. Terus Tuhan bilang, buatlah mezbahmu menyala. Langsung saya nyanyi, pujian dan syukurku ku bawa padamu. Nah, ini lagu inilah yang membawa saya benar-benar bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Oh, ini lagu favoritnya Bu Titi. Tidak ada lagu favorit. Semua lagu saya suka kalau itu menyentuh. Kalau itu memang Tuhan bekerja dalam pujian. Semua pujian itu Tuhan bekerja. Amin. Jadi saudara harus mengimani setiap lagu yang keluar dari lidah bibirmu, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Itulah firman Tuhan, saudara.